Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai filsafat ilmu. Saya Syahwar Pansyah dengan NIM 2102045000005 dari kelas PTN 01. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya, yaitu apa itu filsafat. Istilah filsafat berasal dari kata philos dan sopein. Philos bisa berarti mencintai, mencari, atau pencarian akan. Sementara istilah sopen diartikan cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Sehingga filsuf adalah orang yang sedang mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, apabila ada orang yang mengaku filsuf dan dia mengklaim sudah menemukan kebenaran atau kebijaksanaan, itu sebetulnya justru belum menjadi seorang filsuf. Thales 625 sebelum Masehi sampai 545 sebelum Masehi. Thales adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan disebut sebagai bapak filsafat, karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Thales adalah filsuf pertama. Ia memiliki pemikiran bahwa dunia ini berasal dari air, dan dia memiliki murid yang bernama Anaximandes. Anaximandes 610 sebelum Masehi sampai 540 sebelum Masehi. Anaximandos merupakan seorang filsuf yang berasal dari mazhab Miletos dan merupakan murid dari Thales. Seperti sang guru, dirinya dan juga Anaximenes tergolong sebagai filsuf-filsuf dari Miletos yang menjadi perintis filsafat barat. Anaximandos adalah filsuf pertama yang meninggalkan bukti tulisan berbentuk prosa. Ia mengatakan kehidupan ini berasal dari air. Charles R. Darwin 12 Februari 1809 sampai 19 April 1882. Merupakan seorang naturalis dan juga ahli geologi Inggris. Paling dikenal untuk kontribusinya kepada teori evolusi. Dia mengemukakan bahwa semua spesies berasal dari nenek moyang bersama dan berkembang dari waktu ke waktu. Ia mengatakan semua makhluk hidup di muka bumi ini memiliki satu nenek moyang yang sama. Heraklitus 530 sebelum Masehi sampai 470 sebelum Masehi. Merupakan seorang filsuf Yunani kuno prasokratik yang tidak tergolong mazhab apapun, meski dapat digolongkan lewat asal munculnya sebagai pemikir mazhab Plonia atau filsuf yang muncul di wilayah Asia. Ia mengatakan dunia ini tercipta dari api. Parmenides 540 sebelum Masehi sampai 475 sebelum Masehi. Seorang filsuf dari mazhab Elea. Arti nama Parmenides adalah terus stabil atau penampilan yang stabil. Di dalam mazhab Elea, Parmenides merupakan tokoh yang paling terkenal. Pemikiran filsafatnya bertentangan dengan Heraklitus sebab ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada tidak berubah. Ia mengatakan dunia ini berasal dari satuan terkecil yang ada. Demokritus 460 sebelum Masehi sampai 370 sebelum Masehi. Demokritus merupakan seorang filsuf yang termasuk di dalam mazhab atonisme. Ia adalah murid dari Leukippos, pendiri mazhab tersebut. Demokritos mengembangkan pemikiran tentang atom sehingga justru pemikiran Demokritos yang lebih dikenal di dalam sejarah filsafat. Dunia atau semesta berasal dari satuan terkecil yang tak terbagi atau atom. Atom adalah satuan yang tidak terbagi. Filsuf-filsuf ini pertama kali di dunia. Para filsuf ini juga sering disebut filsuf alam dikarenakan perhatian atau pemikiran para filsuf dipusatkan pada alam. Dan bagaimana terciptanya alam semesta seperti filsuf Thales yang mengatakan bahwa dunia ini diciptakan oleh air, itu sebenarnya karena ia tinggal di pantai, sehingga setiap hari melihat air, sehingga ia mengambil kesimpulan bahwa dunia ini berasal dari air. Apakah belajar filsafat akan semakin menjauhkan kita dari agama dan Tuhan? Argumen seperti ini sebetulnya tidak bisa kita benarkan.
Karena filsafat sebenarnya mode of thinking atau cara berpikir. Jadi tergantung bagaimana Anda ingin menggunakan filsafat. Anda bisa menggunakan filsafat untuk menyerang agama, tetapi Anda juga bisa menggunakan filsafat untuk memperkuat doktrin agama. Santo Agustinus 354–430. Santo Agustinus dari Hippo, juga dikenal sebagai Santo Agustinus atau Saint Augustine dan Saint Austin dalam bahasa Inggris. Beato Agustinus dan Dr. Rahmat adalah seorang filsuf dan teolog Kristen awal yang tulisannya mempengaruhi perkembangan kekristenan Barat dan filsafat Barat. Santo berupaya membuktikan surga dan neraka dengan meminjam pemikiran Plato mengenai konsep forma. Sir Thomas Aquinas 1225–1274. Thomas Aquinas OP merupakan seorang frater Dominikan Italia, imam Katolik dan dokter gereja. Ia adalah seorang yuris, teolog, dan filsuf yang sangat berpengaruh dalam tradisi skolasticisme, yang di dalamnya ia juga dikenal sebagai dokter Angelicus dan dokter komunis, berupaya membuktikan dengan meminjam pemikiran Aristoteles dengan cara sui atau causa prima untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Bertrand Russell 18 Mei 1872 sampai 2 Februari 1970. Inilah mengapa Bertrand Russell Mei 18 1872 sampai 2 Februari 1970 mengatakan filsafat adalah lahan kosong yang diperebutkan ilmu pengetahuan dan agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.